Kampus-kampusnya itu ada yang dari Kanada, Australia, dan juga di UK. Oke, di UK. Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan Faiza Kamalia, siswi berprestasi dari SMA Masa Depan Yogyakarta. Halo Faiza, apa kabar? Halo Kak, Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya? Ya. Nah, ini Faiza kan saat ini sedang menjadi sorotan karena sangat berprestasi lah hitungannya ya, karena berhasil menembus 11 top kampus dunia. Mungkin sebelum ngobrol lebih panjang, Faiza, boleh nggak sedikit cerita Faiza ini seperti apa sih sosoknya atau perkenalan soal Faiza coba? Perkenalkan, nama saya Faiza. Saya anak pertama dari 4 bersaudara, asalnya dari Jogja, dan saat ini saya menjadi alumni dari SMA Masa Depan. Saya memiliki ketertarikan di bidang bahasa, khususnya bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga psikologi. Oke, suka sastra dan psikologi ya? Iya. Baik, Faiza mau to the point dulu aja nih kayak ini, karena Faiza kan memang lagi rame nih perbincangan kan ya, karena bisa tembus nih 11 top kampus dunia. Ini kalau 11 ini mana aja sih kalau boleh tahu Faiza? Kemarin karena kan masih dalam waktu memilih kampus-kampusnya itu kan sambil melihat gitu kira-kira kampus mana aja yang berpeluang ada beasiswanya. Nah, itu semuanya karena belum tahu juga mana yang bakal diterima, jadi saya cobain semuanya. Nah, Di-apply semua ya? Iya, kampus-kampusnya itu ada yang dari Kanada, Australia, dan juga di UK. Oke, di UK. Yeah. Oke, dari semua yang di-apply Faiza, ini semuanya sudah ada konfirmasi bahwa Faiza diterima? Iya, kemarin alhamdulillah kalau letter of acceptance-nya udah berdatangan gitu, tapi ya tinggal karena masih unconditional karena masih harus menunggu ijazah, tapi kalau misalnya secara diterimanya sih alhamdulillah udah dapat konfirmasi dari kampusnya. Oke, ini kan dari banyak 11 kampus ya, dan ini kan tersebar di mana saja, ada yang di Australia, kemudian ada UK. Nah, ini untuk proses apply-nya, kemudian seleksinya ini seperti apa Faiza? Apakah emang semuanya sama standarnya atau berbeda-beda? Oh, kalau terkait persyaratan pendaftarannya itu masing-masing kampus pasti beda-beda ya. Ada yang mensyaratkan harus memiliki skor IELTS tertentu, terus habis itu nilai rata-rata rapot tertentu, atau harus mengikuti ujian standar tertentu. Nah, karena hal itu saya kemarin sempat mencoba mengikuti beberapa ujian persamaan seperti A-levels, SAT, dan juga IELTS untuk sebagai bukti kita kemampuan kita dalam berbahasa Inggris, dan juga untuk kampus-kampus itu kan beberapa mensyaratkan harus kita menulis essay atau motivation letter gitu. Jadi ya itu dari beberapa hal yang harus disiapkan, ada hal-hal itu. Oke, berarti memang yang dipersiapkan adalah sejumlah IELTS salah satunya tadi, kemudian ada essay-nya yang dari masing-masing ya. Nah, tadi kan Faiza sempat menyinggung bahwa Faiza ini tertarik dengan sastra dan juga psikologi ya. Nah, ini dari 11 kampus yang di-apply Faiza, ini semuanya yang diambil apakah sejalan dengan yang Faiza sukai? Apakah ya ini terkait sastra atau psikologi? Kemarin kan kita sempat mengikuti coaching di sekolah, kayak memetakan mimpi-mimpi kita tuh apa sih sebenarnya, dan juga dihubungkan dengan bakat kita dan minat kita, dan akhirnya setelah proses mengulik-ngulik perjalanan selama ini, akhirnya saya memutuskan mendaftar ke psikologi. Jadi kemarin walaupun kampusnya berbeda-beda, itu semuanya mengarah ke psikologi ya. Baik, dari 11 kampus ini Faiza kan pasti untuk tesnya pasti menggunakan bahasa Inggris karena ada tes wawancara juga pasti kan ya. Nah, ini mungkin yang dipersiapkan Faiza atau tips-tipsnya akhirnya bisa tembus 11 kampus top dunia ini seperti apa? Terkait bahasa Inggris? Ya, selain itu untuk mungkin proses wawancaranya. Oh, kalau wawancara belum sih, kemarin baru tes berkas dan kayak essay gitu. Seperti itu ya. Berarti untuk wawancaranya belum sampai ke tahap wawancara seperti itu ya? Atau memang sebenarnya tidak ada seleksi dari sesi wawancara di proses seleksinya? Ada yang tidak, ada yang mungkin ada, tapi masih nanti ketika masih ongoing ya. Oke. Faiza, dari 11 kampus dunia yang akhirnya bisa ditembus oleh Faiza. Nah, ini kan semuanya psikologi. Dari 11 kampus kan nggak mungkin semua akan diambil kan? Apakah sudah Faiza menentukan mana nih yang mau diambil?
Ya mohon doanya karena saat ini saya masih dalam proses untuk apply beasiswa, dan kebetulan dari 11 kampus yang saya apply itu nggak semuanya memiliki beasiswa penuh. Dan saat ini saya juga dalam proses mendaftar beasiswa Indonesia Maju yang jalur mandiri, dan dari 11 kampus yang saya apply itu kebetulan cuma 2 yang masuk di list PTN luar negeri, PT luar negeri yang terdaftar di beasiswa tersebut. Jadi pilihannya kemarin antara 2 sih, yang di Kanada atau di Australia. Dan kemungkinan karena saya tertariknya di psikologi, dan di Australia itu programnya 3 tahun dan ada Bachelor of Psychology, jadi kayak lebih menjurus gitu kan jurusannya. Jadi kemungkinan saya akan mengambil yang di Monash University. Yang di Australia? Iya. Selain tadi terkait beasiswa, untuk memilih akhirnya mau masuk ke Monash ini, apakah ada unsur lain? Misal kamu ada ketertarikan dengan negeri kanguru misal? Iya, karena dulu ibu saya sempat berkuliah di Australia, dan kami sempat menyaksikan bahwa di Australia itu mungkin komunitasnya itu sangat mendukung, dan juga dulu juga sempat dinobatkan sebagai most livable city in the world, jadi salah satu kota yang paling nyaman ditinggali. Jadi ya saya memiliki kecenderungan ke sana selain karena programnya dan ya mungkin faktor-faktor lain. Faktor lain ya. Baik, kalau dari Monash University yang akhirnya mungkin insya Allah akan diambil oleh Faiza, ini untuk pihak keluarga dukungannya seperti apa Faiza? Apakah sudah menyetujui kalau yang diambil di Monash akhirnya nanti? Ya, alhamdulillah mereka sangat mendukung, dan kemarin waktu dari awal mencari informasi persyaratan dan juga perjalanan mengambil berbagai ujian dan seleksi administrasi itu, alhamdulillah keluarga saya sangat mendukung. Mereka ya senantiasa mengabari ke saudara, mohon doanya ya gitu-gitu. Jadi ya alhamdulillah sangat terasa juga dukungan dari mereka. Dan juga salah satu yang paling saya rasakan kan, saya di asrama. Biasanya kan teman-teman biasanya langsung per bulan tuh dapat uang bulanan gitu. Tapi biasanya saya nggak dapat karena ditekankan ayo harus berhemat karena kuliah ke luar negeri kan kita harus banyak biaya yang disiapkan. Jadi ya itu sih salah satunya, disadarkan tentang finansial, dan juga ya tentang harus berusaha keras dan memantaskan diri untuk bisa keterima dan ya insya Allah berkuliah di luar gitu. Baik, berarti selama ini Faiza di SMA masa depan ini tinggal di asrama ya? Boarding school berarti ya? Nah ini kan selama ini terpisah dengan keluarga, bisa disebutkan seperti itu ya Faiza ya? Nah ini kemudian untuk persiapannya berarti lebih banyak dengan pihak sekolah ya? Ya walaupun kita di asrama, tapi konteksnya kan mungkin konsep sekolah kami katanya itu family friendly boarding school. Jadi walaupun kita di asrama tetap bisa bertemu dengan orang tua 2 minggu sekali. Dan ya kalau dari segi persiapannya dari sekolah juga sangat mendukung. Dari guru-guru juga mereka di dalam kelas, dalam keseharian juga, karena kan kalau misalnya dalam apply ke kampus di luar kan pasti ada recommendation letter dan juga banyak persiapan seperti menulis essay tadi. Dan alhamdulillah terasa sekali dukungan dari guru-guru karena mereka senantiasa kayak menanyakan dan juga membantu hal-hal yang sekiranya perlu dibantu gitu. Baik, dari sosok Faiza yang akhirnya menjadi inspirasi banyak orang karena akhirnya bisa tembus ke 11 top kampus dunia. Ini mungkin sosok Faiza ini di keluarga seperti apa Faiza? Kan pasti ada gemblengan hingga akhirnya bisa menjadi sosok Faiza yang seperti ini. Untuk faktor didik dari orang tua biasanya seperti apa Faiza? Apakah yang otoriter atau memang yang lebih slow gitu? Gimana ya? Ya orang tua saya alhamdulillah mendukung apapun yang saya inginkan selama itu baik, dan mereka juga termasuk yang mungkin yang mendukung tapi juga mengarahkan gitu. Jadi kemarin selama pendaftaran kampus itu ya ibu saya sih terutama kayak mengingatkan, terus habis itu kayak membantu membantu mengingatkan gitu sih. Kalau misalnya di pesan beliau tuh
karena kemarin kan juga kita istilahnya masih meraba-raba takdir kan, karena saya anak pertama, jadi belum ada referensi kakak atau saudara yang pernah kuliah di luar gitu kan, apalagi S1. Jadi ya dulu pesannya sih kemarin sih pesannya banyak berdoa, banyak memantaskan diri, dan ya semoga mendapatkan takdir terbaik gitu. Baik. Kalau sosok Faiza ini kan gimana kesehariannya? Apakah memang yang kutu buku setiap hari belajar sampai waktunya dihabiskan untuk belajar? Ini sebenarnya memang seperti itu atau malah berbeda? Seperti apa Faiza? Saya mungkin orangnya gampang tertarik gitu ya. Jadi mungkin saya orangnya tuh bukan yang gampang puas dalam satu hal. Jadi saya tuh kalau misalnya punya waktu luang banyak mengulik berbagai macam hobi. Jadi biar mungkin wawasannya lebih luas, dan mungkin kalau kesehariannya kalau dibilang yang belajar terus sebenarnya ya kita kan sebagai manusia pasti juga akan belajar terus kan, walaupun misalnya kita tuh nggak mesti di depan buku, di depan ngerjain soal terus, tapi ya kita sebagai manusia kan terus berproses, terus belajar ya. Mungkin jadi kalau misalnya dibilang belajar terus, ya mungkin saya termasuk yang belajar terus, tapi nggak dalam konteks harus ngerjain soal terus ya, dan ya terpaku pada ya kayak gitu. Faiza mungkin bisa dibagikan tips dong Faiza, gimana sih kalau bisa buat mungkin teman-teman yang di rumah yang pengen juga mengikuti jejaknya Faiza, akhirnya bisa tembus dan bebas memilih nih dari puluhan atau belasan kampus top dunia yang tinggal pilih kan sekarang Faiza karena sudah diterima semua. Nah mungkin yang pengen berprestasi seperti Faiza, tips-tipsnya seperti apa untuk belajarnya mungkin ya? Mungkin kalau tips yang kemarin saya rasakan itu yang diterapkan Faiza ya, yang saya berusaha untuk terapkan itu stay curious, karena untuk untuk kampus yang berbeda-beda itu kan pasti memiliki persyaratan yang berbeda, dan kita pasti untuk bisa tembus ke kampus tersebut kita harus tahu nih persyaratannya apa aja dan juga menyiapkannya kan. Jadi saranku sih kita harus banyak-banyak mencari informasi dan jangan gampang puas gitu, karena pokoknya semua peluang yang ada tuh dicoba aja, karena insya Allah kita nggak akan menyesal gitu. Dan kalau misalnya untuk di sekolah, usahakan kita menjalin relasi yang baik dengan guru-guru kita, dan juga jangan meremehkan pelajaran apapun, karena kalau hal relasi dengan guru tadi, karena kita nanti kan pasti butuh bantuan mereka dalam misalnya surat rekomendasi. Terus kalau untuk segi pelajaran, nanti kalau misalnya rapot kita digunakan untuk pendaftar itu biasanya kan ada rata-ratanya harus minimal berapa gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita mengusahakan terbaik untuk semua hal yang kita lakukan gitu. Baik, tadi Faiza sempat menyinggung jangan meremehkan pelajaran ya. Nah ini kalau untuk Faiza sendiri sebenarnya sebelumnya sudah disinggung kan tadi untuk sukanya di bagian di dunia sastra dan juga psikologi. Tapi untuk pelajaran di sekolah Faiza ini tertarik ke apa sih lebih? Apakah identik biasanya orang-orang pinter kan tertariknya dengan matematika? Kalau Faiza seperti apa? Waduh, sebenarnya kalau dari segi matematika itu saya bukan yang terbaik di bidang itu. Saya suka karena dia mengasah kita untuk berpikir logis dan sebagainya. Tapi kadang ya kalau dalam matematika kan pasti ada jatuh bangunnya, dan kita harus memperbanyak jam terbang gitu kan. Jadi kadang walaupun misalnya saya ujian terus misalnya nilainya kurang baik, saya berusaha untuk menutupi hal tersebut dengan misalnya minta tugas tambahan atau latihan tambahan, jadi biar bisa memperbaiki area yang saya masih perlu perbaiki itu. Berarti di sisi yang kurang harus ditutupi dengan yang lebih baik ya Faiza ya. Dan juga banyak bertanya gitu. Faiza tadi setelah pihak keluarga ternyata selama ini support ya, selain menyiapkan mental Faiza, kemudian juga doa ya, dan juga dukungan untuk sekolah, dari sekolah masa depan Faiza ini support yang diberikan seperti apa untuk akhirnya apakah ada program khusus yang diberikan sekolah kepada Faiza dalam mendampingi untuk apply ini ke 11 kampus top dunia ini? Kalau dari sekolah kami udah mungkin diorientasikan sejak kelas 10. Awalnya kita ditanya kita
kan dari guru-guru tuh ada beberapa yang sudah S2 atau S3 di luar negeri, dan setelah mendengar pengalaman-pengalaman mereka, kami ditanya masing-masing, kalian ingin kuliah di mana? Terus kan waktu itu kelas 10 masih anak baru ya, kita langsung nyebutin negara mana aja yang paling kita inginkan, dan ya mungkin karena waktu itu kelas 10 kan masih belum punya gambaran gimana proses kedepannya kan, jadi ya ambisius aja, which is good, maksudnya ya nggak apa-apa kita ambisius, tapi kan semakin berjalannya waktu kita dihadapkan dengan realita ternyata tidak semudah itu. Dan ya dari sekolah kami itu sih banyak program-program yang mendukung, terutama dari kelas 10 itu kami ditugaskan untuk menulis tentang who am I, karena untuk essay ya biasanya. Ya, untuk essay nanti kan kita harus menulis personal statement atau motivation letter tadi yang isinya tentang pengalaman-pengalaman kita dan juga visi-visi kita ke depannya, dan apakah kita layak untuk masuk ke kampus tujuan kita. Dan menurut saya dari tugas membuat who am I itu cukup membantu dalam mengenal diri kita lebih dalam, dan juga mengevaluasi mimpi-mimpi kita dan tujuan-tujuan kita ke depannya. Dan juga dari guru-guru itu juga ada coaching. Ada coaching. Coaching itu adalah apa ya? Kan kita tadi ketika sudah lebih mengenal diri kita, terus mungkin sudah memiliki gambaran-gambaran kita tuh inginnya apa ke depan. Nah, coaching itu membantu kita untuk membangun habit sehari-hari, untuk misalnya kalau misalnya kita mau kuliah ke luar negeri kan kita butuh misalnya IELTS. Nah, coaching itu kita dibantu untuk menyiapkan hal-hal yang sifatnya knowledge gitu. Kayak misalnya ya latihan berapa menit dalam sehari, berapa soal dalam sehari, terus juga spiritual juga, apakah ibadah-ibadah kita sudah ditingkatkan untuk lebih memaksimalkan apa ya, dan memudahkan urusan-urusan kita, dan juga apa ya, dalam aspek behavior juga, dan juga itu ditingkatkan juga karena tadi kan kita harus menjalin relasi yang baik dengan guru, dan ya banyak sih program-program di sekolah yang alhamdulillah membantu kita untuk mempersiapkan ke depannya. Baik, berarti persiapannya dari pihak sekolah SMA masa depan ini bukan hanya dari kelas 12 ya, berarti dari awal masuk di kelas 10 sudah ada mungkin pengarahan, ini minatnya di mana, kemudian kedepannya mau ke arah kemana, seperti itu ya. Nah, jika dari pihak sekolah ternyata sudah dijuruskan seperti itu, berarti teman-teman Faiza ini seperti apa? Apakah memang memiliki ketertarikan yang sama? Ya, dari awal kami semua memiliki orientasi untuk bermimpi setinggi-tingginya, dan juga menemukan potensi kita di mana, dan berusaha untuk menebar manfaat di bidang-bidang yang paling kita sukai. Jadi dari kelas 10, kelas 11 tuh kami diarahkan untuk membuat proyek-proyek sosial juga, dan ya itu harapannya itu menjadi bekal untuk kedepannya gitu. Dan ya mereka juga sama semangatnya seperti saya, ingin berkuliah ke luar negeri, dan kemarin kalau misalnya ada informasi ada pendaftaran apa, itu kita nanti sama-sama coba apply bareng-bareng gitu. Berarti sama-sama bersaing ya? Ya mungkin kalau bersaing bukannya, tapi kayak saling merangkul dan berjuang bersama-sama ya, karena kita kan juga angkatan pertama, jadi itu ya karena sama semuanya masih baru pertama kali, jadi ya kita bareng-bareng saling merangkul untuk bisa sukses bareng gitu. Baik, Faiza mungkin terakhir, ini harapannya dari Faiza ke depan seperti apa? Kalau harapan saya untuk kedepannya, untuk misalnya ketika nanti saya mendapatkan beasiswa dan berkuliah di luar negeri, harapannya saya bisa menambah ilmu dan wawasan dari negara tersebut, dan juga membawa bekal untuk nanti bisa dibawa pulang ke Indonesia dan ya berkontribusi ke masyarakat. Kalau untuk adik-adik kelas saya harap mereka juga bisa menemukan passion mereka dan potensi di mana mereka bisa menjadi orang yang bermanfaat, dan nantinya bisa menebar manfaat di tempat mereka masing-masing. Baik, Faiza, saya baru ingat, dan ini mungkin sebelum kelewat ya, tadi kan Faiza sempat menjelaskan perihal essay yang digunakan untuk apply juga. Nah, kalau essay yang dibuat Faiza seperti apa? Bisa diceritakan juga? Oh iya, jadi kalau essay itu kan fungsinya itu membedakan kita dengan aplikan-aplikan lain, dan menonjolkan diri kita ke
ya untuk apakah kita cocok, apakah kita layak untuk diterima di kampus tersebut. Dan menurut saya ya dalam essay itu ya ini mungkin pesan dari guru-guru saya dan ya teman-teman saya yang udah berkuliah di luar itu sih, selain kita harus memperbanyak kita tuh apa ya, mungkin menunjukkan bahwa kita tuh manusia. Dan kan biasanya orang tuh itu ya, kalau misalnya disuruh menceritakan tentang dirinya cenderung menceritakan kelebihan-kelebihan. Ya itu hal yang bagus karena ya pasti kan kita mau terlihat positif. Ya positif gitu. Tapi kemarin saya dapat catatan dari guru saya juga bahwa kita tuh juga perlu loh menunjukkan sisi lemahnya kita, karena kita kan pasti manusia punya kekurangan juga, dan dari kekurangan-kekurangan tersebut kita justru menunjukkan bahwa kita tuh berprogres dan berproses dan ya senantiasa berusaha untuk menjadi lebih baik. Ya jadi dalam essay tersebut selain kelebihan dan kekurangan itu sih tentang apa ya, pengalaman-pengalaman kita sebelumnya dan bagaimana hal-hal tersebut bisa membekali kita untuk program tujuan kita gitu. Baik, berarti untuk essay-nya yang dibuat oleh Faiza akhirnya bisa tembus ini, poinnya yang bisa menjadi tips adalah tidak melulu harus memberikan apa yang kita unggulkan ya, tapi juga kelemahan kita, tapi juga menjelaskan bagaimana kita untuk mengatasi kelemahan tersebut ya Faiza ya. Ya, dan juga mungkin kontribusi kita dalam masyarakat dan passion kita tuh apa aja. Karena nanti kan pasti kampus tuh pengen kita jadi orang yang nggak cuma belajar terus di dalam kelas, tapi juga sebagai orang yang keluar dan terjun ke masyarakat dan ya berkontribusi gitu. Jadinya mereka pasti melihat orang-orang yang ingin mau turun tangan dan nggak cuma merasakan manfaat dari ilmu itu untuk mereka sendiri, tapi juga untuk orang lain. Baik, Faiza ini kan ternyata memang Faiza kan angkatan pertama dari SMA Masa Depan. Ya. Nah ini baru angkatan pertama tapi sudah tembus ke belasan kampus top dunia, dan ternyata kan memang Faiza bukan satu-satunya siswi SMA Masa Depan ya yang akhirnya lolos ke sejumlah perguruan tinggi di luar negeri. Nah ini sebenarnya apa sih yang membedakan SMA Masa Depan dengan SMA lain? Mungkin dari sisi Faiza sebagai siswa, point of view-nya Faiza seperti apa? Mungkin kalau dari kami karena mungkin kita juga orang-orangnya itu masih relatif dikit, jadi kita tuh dapat banyak bimbingan dari guru-guru kita. Kami banyak diarahkan untuk ya tadi tentang bermimpi setinggi-tingginya, tapi juga menemukan potensi kita tuh di mana, terus peluang kita untuk berkontribusi ke masyarakat itu di mana. Jadi ya setelah kita diarahkan itu ya kita dari situ bisa memetakan dengan lebih konkret kita untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut itu langkah-langkah apa yang harus diambil dan kebiasaan-kebiasaan apa saja yang harus dibangun. Dan saya rasa karena kita di asrama juga, jadi kita bisa kesehariannya tuh bisa dibangun bersama gitu ya. Jadi dari situ saya rasa mungkin kita banyak diarahkan ke hal-hal yang lebih positif gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kita punya waktu luang itu kan di asrama itu kita bukan yang dibataskan sama sekali nggak bisa menggunakan gadget gitu kan. Jadi kita masih punya akses untuk internet dan laptop gitu. Dan dari situ kita diarahkan untuk misalnya memanfaatkan waktu-waktu luang untuk misalnya membuat proyek sosial dan juga latihan-latihan hal-hal yang dapat membantu kita untuk mencapai mimpi-mimpi kita seperti belajar untuk IELTS dan sebagainya tadi. Gitu. Jadi ya dipantau gitu sih kesehariannya. Tapi untuk secara umum Faiza di SMA Masa Depan ini apakah sama dengan SMA lain mungkin terkait ya belajar mengajar secara umum seperti apa, atau ada yang membedakan nih akhirnya bisa mencetak siswi-siswi atau siswa-siswa yang berprestasi? Kalau kita itu kalau mungkin dari asrama kita sendiri, mungkin kita buka salah satu asrama yang boarding school yang mengunggulkan Quran tapi juga sains gitu. Jadi kita tuh balance ya. Ya balance, kita nggak menitik beratkan salah satu karena kita tahu bahwa dua-duanya itu akan saling bersinggungan gitu. Dan mungkin dari mindset itu kita jadi orang-orang yang ingin terus belajar dan ya ingin banyak mungkin mengambil manfaat dan juga menebar manfaat tersebut ke orang-orang lain. Oke, baik. Terakhir Faiza sebagai penutup,
gimana sih akhirnya Faiza bisa menjadi sosok yang seperti sekarang? Apakah mungkin ada quotes khusus yang selama ini dipegang oleh Faiza? Apa ya, mungkin kalau dari quotes banyak, tapi atau pesan dari orang tua yang selalu diingat mungkin ya, atau guru, atau yang bisa menjadi pegangan Faiza sebagai pengingat kalau mungkin lagi malas atau lagi apa dan bisa kembali untuk bersemangat belajar. Oh iya, mungkin kalau kalau misalnya sosok saya hari ini mungkin itu tidak terlepas dari peran orang tua dan teman-teman dan juga guru-guru saya dari kecil sampai sekarang, dan juga pesan yang mungkin yang terngiang oleh dari orang tua saya itu mungkin ini ya, kita itu semua orang memiliki waktu yang sama, tapi itu tergantung kita mau menghabiskan waktu itu untuk apa aja, dan juga sebenarnya kewajiban kita tuh lebih banyak dari waktu yang kita miliki. Jadi bisa mungkin kita itu memaksimalkan waktu yang kita punya untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat. Baik. Terima kasih Faiza atas waktunya. Oh ya, terima kasih. Baik Tribuners, setelah tadi saya berbincang dengan Faiza Kamalia yang sudah tembus nih di 11 top kampus dunia, dan sekarang saya sudah bersama dengan Pak Lukman Fikri Amarullah ya Pak ya? Amarullah ya. Amarullah selaku Kepala Sekolah SMA Masa Depan Yogyakarta. Pak Lukman, ini sebagai Kepala Sekolah dari SMA Masa Depan, di mana selama ini Faiza bersekolah. Benar. Nah ini seperti apa Pak Faiza ini kesehariannya seperti apa di sekolah? Ya, baik dari kegiatan akademik maupun di luar akademik seperti keasramaan, memang Ananda Faiza ini cukup spesial seperti itu. Sudah menonjol ya Pak? Sudah menonjol, ya sudah menonjol, cukup aktif dan juga antusias dalam berbagai program yang dilakukan oleh sekolah. Selain dari kegiatan akademik yang tentu terbukti ya, dia pernah ikut mewakili sekolah dalam Olimpiade Sains, biologi, sebenarnya biologi dia pernah gitu ya. Kemudian juga terkait dengan kegiatan keasramaan, dia hafalannya juga luar biasa, dan juga memiliki beberapa sanad gitu ya dalam hal pembacaan Al-Qur'annya seperti itu. Oke. Pak Lukman, ini kan tadi Faiza sempat menceritakan bahwa di balik cerita Faiza lolos di 11 top kampus dunia ini ada peran yang cukup cukup besar dari sekolah. Ini peran seperti apa sih yang diberikan oleh pihak SMA Masa Depan kepada Faiza dan juga mungkin siswa-siswi lainnya? Baik. Sebenarnya tidak hanya Faiza ya, Mas. Semua siswa kami sejak masuk pertama kali, bahkan sejak wawancara ya, itu menjadi hal yang kemudian kita nilai juga dari wawancara. Kami ketika seleksi wawancara itu tidak hanya siswanya, tapi juga orang tua, dan harus nyambung gitu ya, harus nyambung, dan orang tua harus siap untuk bisa berkolaborasi dengan sekolah dalam hal cita-cita anak-anak dan sebagainya. Sejak awal memang kami tidak percaya bahwa siswa itu kemampuannya dinilai dari satu tes minat bakat saja. Jadi tes minat bakat 1 jam atau mungkin 2 jam di kelas, lalu kemudian kita gunakan untuk pemilihan jurusan, tidak gitu. Kita tidak memakai itu, tetapi seluruh perjalanan dari SMA itu kita nilai. Sehingga ketika kita tahu minat bakat siswa, tidak lantas kita biarkan seperti itu saja, tapi juga ada coaching-coaching. Jadi mereka didampingi dengan coach yang kemudian senantiasa mengontrol seperti apa sih perjalanan mereka, baik segi akademik, keseharian di sekolah maupun juga keasramaan seperti itu. Selanjutnya setiap pekannya memang mereka dilatih untuk curhat gitu ya, weekly journal. Jadi mereka menulis jurnal pribadi in English gitu ya. Setiap pekan mereka diminta untuk mengumpulkan sebagai bahan latihan untuk mereka itu mengenal dirinya, itu kan juga sebagai rilis ya, mereka padat aktivitas, dan sebagai sarana untuk kemudian mereka itu melepaskan unek-uneknya dalam keseharian. Baik, Pak Lukman, ini kan ternyata Faiza adalah lulusan pertama atau angkatan pertama dari SMA Masa Depan. Nah, ternyata dari lulusan pertama SMA Masa Depan ini mencetak banyak bibit-bibit unggul di bidang pendidikan ya Pak ya, bisa dibilang seperti itu. Kita nah, seperti ini tips-tipsnya seperti apa? Bukan tips-tipsnya sih sebenarnya. Sebenarnya apa sih yang dilakukan SMA Masa Depan hingga akhirnya di angkatan pertama yang lulus aja banyak bibit unggul yang bahkan diterima di banyak perguruan tinggi di luar negeri ini? Ya, salah satu komponen di dalam
sekolah atau instansi pendidikan itu kan adalah gurunya ya, gurunya. Mau sebagus apapun infrastrukturnya, tetapi kemudian ketika gurunya tidak memiliki visi yang sama, tidak memiliki misi yang sama, bahkan tidak memiliki keresahan yang sama, maka saya kira sama saja, gitu ya. Sehingga kami diawali dengan keresahan ya, di mana banyak orang-orang yang kemudian dia unggul dalam bidang sains, tetapi dari segi spiritualnya gitu ya, itu kemudian minim kayak gitu. Sehingga apa yang dilakukan itu ya fokus untuk menambah value diri tanpa kemudian berkontribusi pada masyarakat, dan juga kesannya arahnya dunia saja seperti itu. Di sisi lain ada orang yang kemudian dia bagus di bidang keagamaannya, dia hafal Quran, dia kemudian khatam berbagai kitab, tetapi dia mengesampingkan gitu ya dalam hal sains yang itu kemudian tentu perlu kita urusi juga kayak gitu. Akibatnya dia hanya masuk ke ranah-ranah yang dia itu agama saja seperti tanpa kemudian masuk ke bidang sainsnya. Nah, kita combine itu, kita resah dengan itu dan kemudian mengcombine dua hal besar itu sehingga kita ingin siswa-siswa kami itu unggul di keduanya. Itu tidak hanya kuliah di luar negeri, mungkin tadi ada sesi yang pertama di Eropa, di Barat seperti itu ya. Sebenarnya kita pun juga ingin ya mencetak-cetak siswa-siswa yang kemudian juga di timur gitu ya, di Timur Tengah dan sebagainya. Seperti itu. Baik, bisa disebutkan bahwa SMA Masa Depan ini ingin membuat balance para siswanya dari segi spiritual dan juga pengetahuan ya Pak ya. Nah, ini kemudian Pak, dari misi tadi seperti disinggung oleh juga Pak Lukman, ini harus memiliki visi dan misi yang sama dari setiap pembimbingnya. Nah, ini seperti apa sih maksudnya dari visi misi ini? Misinya yang jelas ya pasti mungkin yang paling penting. Oh baik, ya langkah-langkah yang kemudian dilakukan untuk mencapai cita-cita besar itu. Betul ya. Ya, diawali dengan tentunya dengan rekrutmen ya, rekrutmen SDM yang kemudian kita seleksi betul-betul, wawancara dan sebagainya. Kemudian juga diiringi dengan workshop. Kita biasa mengadakan workshop ketika liburan, kemudian pokoknya menuju tahun ajaran baru, semester baru kita biasa untuk kemudian workshop. Dan kita sering berdiskusi gitu ya. Kita sering berdiskusi, saling memberikan masukan, saling menilai gitu ya di kelas, saling menilai, dan ya itu kita jabarkan dalam misi-misi itu kayak gitu. Dimana kita punya profil lulusan sekolah yang diinginkan, maka hal-hal apa yang kemudian kita lakukan itu yang kita jadikan misi seperti itu. Tadi sempat disinggung oleh Faiza bahwa salah satu ada sesi coaching yang diberikan oleh para pengajar di SMA Masa Depan adalah terkait pengalaman para pengajar yang sebelumnya juga melakukan studi di luar negeri Pak ya, dan mungkin juga beasiswa. Nah, untuk pengajar di SMA Masa Depan ini apakah semuanya memang lulusan dari luar negeri Pak? Tidak semuanya, tidak semuanya. Tapi mostly ya? Mostly, ya ada ya saya, kemudian ada beberapa guru yang lainnya. Sehingga bisa langsung memang tidak hanya ngomong, tapi juga pernah melakukannya Pak ya? Ya kita punya experience dan kemudian kita bisa tularkan gitu ya, ke anak-anak kita. Baik, mungkin terakhir Pak Lukman, ini kan akhirnya Faiza menjadi sorotan dan orang jadi penasaran dengan SMA Masa Depan. Baik. Nah, karena lulusan pertama aja sudah lumayan menggemparkan gitu ya. Nah, ini mungkin bakal banyak yang akhirnya siswa-siswi di luar sana yang akhirnya ingin masuk ke SMA Masa Depan. Nah, ini kira-kira bagi mereka yang ingin masuk ke SMA Masa Depan mengikuti jejak Faiza, apa saja yang harus dipersiapkan sih? Ya, tentu administrasi dari jenjang pendidikan sebelumnya, kan itu pokok gitu ya. Kita tetap mengikuti dari dinas gitu ya, Dapodik dan sebagainya itu. Kemudian tentu seleksi ada berkas, ada kemudian wawancara juga. Ya, semuanya bisa kita arahkan dari satu pintu memang. Bisa dibuka di website kami di masadepan.sch.id seperti itu. Nanti bisa kemudian langsung kita arahkan melalui admin kami. Seperti itu. Baik, apakah ada syarat khusus Pak, mengingat ini kan SMA Masa Depan ini memang balance dari segi sains dan juga spiritual. Apakah ada syarat khususnya, mungkin terkait akademik biasanya ada minimal nilai rapot berapa rata-ratanya, kemudian dari segi spiritual harus bisa membaca Al-Quran dan sejenisnya atau hafalannya, seperti apa Pak? Ada memang kita minta untuk merekam ya hafalan mereka, cara ngaji mereka dari seperti spiritual itu. Ya Pak ya? Spiritual benar. Kemudian prestasi-prestasi mereka selama SMP ya. Itu memang kita berikan kesempatan bagi mereka untuk mengirimkan seperti itu. Dan memang ada
yang spesial bagi Ananda yang dia itu sudah menyelesaikan hafalannya. Nah itu nanti kita ada treatment khusus ya, mungkin dari segi keringan biaya dan sebagainya, itu bisa seperti itu. Tetapi sekali lagi yang menjadi penting bagi Bapak Ibu yang ingin memasukkan anaknya ke SMA masa depan, memang harus ada kolaborasi antara sekolah, keluarga dan juga siswa, gitu ya. Kita juga mewawancari, kita juga mengakses orang tua itu. Kalau memang tidak bisa kita ajak kolaborasi, maka sebaik apapun, gitu, sebaik apapun siswanya, mohon maaf, gitu ya, kita tidak, ya akan kesulitan untuk kemudian seperti itu. Baik, bisa disebutkan bahwa memang kan ini masa depan adalah boarding school ya Pak ya? Boarding school. Jadi bisa disebutkan bahwa para siswa-siswinya menghabiskan waktunya lebih banyak di sekolah. Lebih banyak di sekolah. Lebih berinteraksi dengan guru dan juga pendampingnya ya Pak, sebagai pengganti orang tua. Jadi memang kolaborasi dari orang tua dan juga pembimbing harus maksimal ya Pak? Iya, harus maksimal. Baik, Pak Lukman, terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi cerita di balik kesuksesan Faiza dan juga lebih mengenal dengan SMA masa depannya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Lukman atas waktunya. Bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.